Ini harusnya sudah aman ya. Kita tinggal pembuktiannya saja. Masuk ke display, kemudian show story response plot. Jangan lupa di sini ganti ke diafragma center mass of displacement. Kemudian ini saya ganti ke static X. Oke, kita formatted. Kemudian kita lihat untuk arah X. Arah X ini saya tidak khawatir karena memang dia masih sangat jauh ya dari batasannya seperti ini. Nah, apa yang terjadi dengan array Y? Kita coba ganti ke formatted juga. Oke, kita ganti di sini static Y ya, seperti ini. Kita lihat di sini formatted, kita ambil nilainya di sini, Ctrl C, kemudian saya paste di sini ya. Nah, inilah yang saya maksud. Jadi, kalau yang sebelumnya tadi di sini ya, sebelumnya 2260, sekarang sudah naik ya menjadi 25205. Saya rasa cukup ya. Jadi ini sudah selisih 5 mili saja dari batas maksimum. Semoga video ini bermanfaat, berguna bagi teman-teman. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar. Dan jika merasa video ini bermanfaat, silakan di-share bagi teman-teman yang membutuhkan. Sampai tahap ini saya sudah selesai melakukan pemodelan. Di video-video selanjutnya akan saya lanjutkan untuk kita menganalisis lebih jauh model 3 dimensi dan kita akan mulai masuk ke dalam penulangan ya. Jadi berikut kita akan lebih fokus pada desain struktur beton bertulangnya. Sekian dari saya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this. Kembali lagi dengan saya Fardi Galumata. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial software ETABS ya, untuk kita mendesain struktur bangunan gedung yang kuat untuk menghadapi goncangan akibat gempa bumi ya, atau desain struktur bangunan tahan gempa. Nah, di video sebelumnya saya sudah membagikan ya. Jadi di sini sudah ada beberapa bagian. Jadi sampai pada part yang ke-9 atau analisis simpangan. Nah, hasil dari analisis simpangan saya di video terakhir itu ternyata ada di lantai 2 itu not okay, atau di sini tidak memenuhi syarat batas drift yang diizinkan. Nah, syarat batas drift yang diizinkan adalah 30,769. Nah, 30,769 ini didapatkan dari story drift inelastic izin ya, 0,077 dikali dengan H. Jadi 0,0077 ini didapatkan dari simpangan antar tingkat izin kemudian dibagi dengan faktor redundansi. Adapun faktor redundansi ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum menonton, silakan cek di link yang sudah ada ya, atau silakan cek video sebelumnya. Baik, di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan di sini ya. Saya sudah punya satu model yang sama, tetapi di sini saya sudah simpan dengan nama yang baru, yaitu dengan nama redesign. Karena memang pada akhirnya saya harus melakukan redesign ya di sini. Oke, setelah saya buka ya di sini redesign, di sini saya akan mulai memasukkan di Excel yang sama. Pertama kita cek dulu dari define kemudian load cases ya di sini. Untuk static X dan static Y ya, di sini kita coba lihat dulu modify showcase ya di sini. Ini scale faktornya tidak berubah ya, ini masih sama. Oke, yang akan berubah itu nanti pada static untuk respons spektrum ya, maksud saya di respons spektrum arah X dan respons spektrum arah Y. Nah, ini baik yang sudah di scale atau yang belum diskalakan. Oke. Pertama, teman-teman analisis dulu. Kalau saya perhatikan di video saya yang sebelumnya, untuk penampangnya masih menggunakan dimensi kolom dengan ukuran 50x50 ya di sini. Section, kemudian frame section, di sini K1 saya masih menggunakan ukuran 50x50 ya. Nah, di sini masih 50x50. Ini saya coba ganti dengan ukuran 650 x 650. Oke, jadi kalau kita lihat di file sebelumnya ya, di sini yang belum saya redesign. Untuk kolom masih menggunakan ukuran bawaan sebelumnya ya di sini. Section, frame section, kemudian teman-teman bisa mengecek di sini.
ini masih menggunakan ukuran 50 kali 50. Nah, sedangkan nanti di file yang baru itu saya akan memperbesar ukuran kolomnya dengan harapan nanti simpangannya ini akan berkurang ya, sehingga ini akan masuk ke dalam standar atau drive limit yang sudah diatur. Oke, pertama di sini saya buka lagi file yang tadi ya, yang redesign di sini. Kalau sudah di sini sudah terbuka, saya akan mengganti mulai dari dimensi kolom. Oke, di file saya pastikan dulu kalau yang sebelumnya itu menggunakan kolom 50-50, di sini sudah menggunakan kolom 65x65. Oke. Kemudian di sini saya akan coba running dulu ya. Kalau dengan kolom 65x65, kira-kira gaya geser dasarnya jadi berapa ya di sini. Kita coba lihat bersama-sama ya. Nanti akan berubah pada jumlah ragam ya. Pasti ini akan berubah. Ini coba saya hapus dulu sehingga yang ini bisa ditarik nanti sebagai pembanding ya, seperti itu. Oke, pasti dia akan mulai berubah dari ini ya, gaya geser statik untuk Vx dan gaya geser statik untuk Vy. Ini yang akan dikeluarkan oleh etaps nanti. Oke, dengan kolom 65x65 kita coba running dan kita tunggu berapa nilai base reactionnya ya, seperti itu. Baik, di sini kita coba lihat sudah selesai dilakukan running. Saya coba lihat dari display, kemudian table. Di sini saya akan melihat dulu untuk ini ya, base reactionnya berapa. Klik seperti ini, select load pattern, saya pastikan ini oke, tetapi untuk load casesnya saya akan fokuskan ke static X dan static Y dulu. Oke, kita klik OK, lalu saya klik OK lagi. Oke, di sini sudah ada nilainya. Untuk Fx adalah 2537,6016. Ini saya pindahkan ke Excel seperti ini. Ini 2537,6016. Kemudian untuk Fy-nya di sini saya copy lagi, pindahkan ke sini. Ini sudah jadi ya. Jadi sudah ada gaya geser dasar yang baru. Kemudian di sini saya akan coba untuk melihat nilai yang dikeluarkan oleh etaps untuk gaya geser respons spektral yang unscale ya di sini. Oke, untuk mempermudah di sini saya coba unlock dulu. Kemudian saya pergi ke load cases ya di sini. Load cases. Nah, di sini saya modify dulu agar penamaannya sama. Ini saya ganti untuk datar scale-nya seperti ini. Saya coba OK. Kemudian ini sudah sama. Nah, yang RSX ini saya akan tambahkan keterangan di belakangnya adalah unscale ya, seperti itu. Oke, saya beri keterangan unscale. Nah, ini penting ya agar kita bisa menskalakan ya, jadi tidak akan terbalik. Kemudian RSY juga saya akan unscale di sini. Saya tambahkan unscale ya, seperti ini. Kalau sudah, teman-teman boleh klik OK. Kemudian bisa di running lagi ya. Jadi saya akan melihat untuk step yang kedua adalah gaya geser dasar yang dikeluarkan oleh etaps untuk gaya geser respons spektral yang unscale untuk Fx dan Vx dan Vy. Baik, di sini sudah selesai di running. Saya akan coba perlihatkan, kita ke display, kemudian show table. Sekarang saya akan fokus ke load cases yang RSX yang unscale ya, seperti itu. Select load case, kemudian di sini static ya, maksud saya RS yang unscale ya, seperti ini. Saya klik OK, kemudian saya klik OK lagi. Nah, teman-teman bisa melihat di sini untuk nilai daripada RSX unscale adalah 1652 ya. Di sini saya coba plot. Oke. Kemudian yang satunya adalah 1564. Oke, seperti ini. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat kalau yang untuk gedung L yang tadi ya di bagian satunya yang belum di redesign, kita melihat untuk nilai spektral ya di sini untuk respons spektral unscale Vx di sini nilainya adalah 1643. Sedangkan ketika saya sudah mengubah ukuran kolomnya di sini ya, saya beri warna lain lagi. Nah, di sini sudah 1652. Jadi yang sebelumnya 1643
Di sini naik ya. Kemudian yang sebelumnya 1597 di sini sudah 1564. Jadi ada perubahan ya di sini untuk arah X dan arah Y. Oke, baik, kita lanjutkan di sini. Sekarang setelah kita menemukan nilai yang terbaru ya di sini 1564 dan juga 1652, teman-teman akan mengeluarkan skala baru ya di sini. Oke, ini kalau saya klik seperti ini untuk faktor skala untuk SFX yang baru, sedangkan yang bagian bawah adalah untuk SFX yang SFY yang baru. Jadi ada 2823 dan 4473. Oke, kita copy lagi di sini. Kita copy, kemudian kita ke etaps. Jangan lupa teman-teman unlock dulu. Kemudian masuk ke define, pergi ke load cases. Nah, di bagian RS scale-nya di sini kita modifikasi lagi. Kemudian yang sebelumnya kita menggunakan skala 2838 ya, ini masih yang pakai yang sebelumnya ya. Di sini kalau yang sebelumnya kan dia masih sebelum diskalakan, skalanya ini masih menggunakan 2838. Oke, di sini saya coba. Di sini 2689, kemudian yang keduanya adalah 2823. Oke, ini saya copy. Pindahkan di sini ya. Oke, seperti ini. Kemudian saya klik OK. Untuk yang bagian Y, RSY, saya modifikasi. Oke, sebelumnya di sini 4481, sekarang menjadi 4473. Oke, kita coba klik. Lalu OK. Nah, sekarang saya sudah punya respon spektrum untuk arah X dan Y yang sudah diskalakan. Kita running lagi dan kita tunggu hasilnya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat nilainya sudah selesai ya, sudah di running. Kita fokus lagi ke dua nilai ya di sini. Yang pertama itu ke load cases, kita akan melihat nilai static X dan static Y. Dan yang kedua yang sudah diskalakan ya, jadi RSX dan RSY. Kalau sudah teman-teman klik OK, kemudian diklik OK lagi. Nah, di sini kita bisa melihat ya. Untuk static X 253760616, untuk RSXY di sini adalah 3806, sedangkan untuk RSX di sini 2537. Oke, untuk X saya copy dulu, pindahkan ke Excel. Di sini saya masukkan ini untuk arah X, kemudian ini untuk arah Y. Oke, saya klik seperti ini. Nah, ini sama sebelumnya kita lakukan kontrol baik dengan manual maupun dengan pengamatan kita ya di sini. Teman-teman perhatikan nilai gaya geser statik saya 2537616, sedangkan nilai gaya geser akibat respon spektral di sini yang sudah diskalakan adalah 253760. Jadi di sini selisihnya ya sangat kecil ya. Di sini minus 0,001, artinya ini sudah sangat aman ya. Oke untuk pengskalaan gaya. Kemudian untuk nilai daripada VY di sini untuk statik 3806.3258, sedangkan di gaya geser respon spektral unscale VIY di sini adalah 3806.3233. Ini sudah sangat presisi ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini. Ini nilai deviasinya sangat-sangat kecil. Ini sudah hampir sempurna ya, posisinya sudah sama. Kalau sudah, langkah terakhir adalah kita memastikan simpangan. Ingat di sini teman-teman, saya sudah menggunakan kolom dengan penampang yang cukup besar. Jadi di sini adalah 65 kali 65 ya cm, 650 kali 650 mm. Oke teman-teman, masuk ke display, kemudian story response plot. Ingat di sini kita akan menggunakan diafragma center of mass displacement ya. Kemudian di bagian case combo-nya saya akan ambil yang dari static X. Oke, jadi di sini diafragma center of mass displacement, kemudian bagian bawah static X. Kita ke formatted di sini. Saya copy dulu untuk arah X. Untuk arah X ini sebenarnya sudah cukup aman ya, karena di sini masih sangat jauh ya di sini. Oke, saya coba klik di sini, saya masukkan di sini. Ini untuk arah X. Kemudian di sini, oke, jangan lupa kita ganti tinggi bangunannya adalah 4000 ya, seperti ini. Oke, kemudian untuk arah Y-nya, teman-teman bisa mengganti di sini static Y. Nah, ini kita klik formatted, kemudian kita ambil lagi yang untuk arah Y. Kemudian saya pindahkan di sini ya, di arah Y.
Oke, dan akhirnya setelah melalui eh, 2 kali revisi penampang ya, saya pertama menggunakan 50-50 dan yang kedua akhirnya saya menggunakan yang ukuran 65-65. Di sini teman-teman bisa melihat nilainya adalah oke semua, jadi sudah memenuhi batas daripada nilai drift limit yang diizinkan 30,76. Drift paling maksimum ada di ini ya, lantai 3 22,608. Ini sudah cukup sangat dekat ya. Kita cross check dengan nilai dari P delta, juga semua sudah oke ya. Jadi tidak lagi sama sebelumnya. Kalau sebelumnya di sini driftnya melebihi ya, di sini 32, batasnya 30. Sedangkan ketika saya mengganti kolom dengan ukuran 65 kali 65, di sini nilainya adalah 22 dan 2,6 dan 22,4 ya, seperti ini. Nah, teman-teman bisa mencari yang lebih dekat lagi ya, yang lebih ekonomis lagi. Misalkan kalau saya tadi lompat dari 500 langsung ke 650, mungkin ini bisa diganti dengan ukuran 600 kali 600 ya. Nah, sekarang saya coba di sini. Kita langsung saja ke define, kemudian section, frame section. Saya coba untuk K1-nya. Di sini saya akan coba ganti dengan 600 ya. 600 kali 600 dengan harapan bahwa nilainya saya bisa mendapat yang lebih ekonomis ya, seperti itu. Saya coba running secara kasar saja ya. Ini harusnya teman-teman mengulang lagi dari awal jika ingin mencari penampang yang hemat ya, yang kuat tapi juga efisien ya, seperti itu bahasanya. Oke, di sini saya coba lihat. Ini sebelum saya ganti, ini menggunakan ukuran 65 kali 65. Ini saya copy lagi ke sebelahnya ya, di sini. Ini saya beri warna kuning ya, misalkan. Ini saya coba redesainnya dengan penampang 60 kali 60 ya. Oke, kita tunggu sebentar. Ini harusnya sudah aman ya. Kita tinggal pembuktiannya saja. Masuk ke display, kemudian show story response plot. Jangan lupa di sini ganti ke diafragma center mass of displacement. Kemudian ini saya ganti ke static X. Oke, kita formatted. Kemudian kita lihat untuk arah X. Arah X ini saya tidak khawatir karena memang dia masih sangat jauh ya dari batasannya, seperti ini. Nah, apa yang terjadi dengan arah Y? Kita coba ganti ke formatted juga. Oke, kita ganti di sini static Y ya, seperti ini. Kita lihat di sini formatted, kita ambil nilainya di sini, Ctrl C, kemudian saya paste di sini ya. Nah, inilah yang saya maksud. Jadi, kalau yang sebelumnya tadi di sini ya, sebelumnya 22 60, sekarang sudah naik ya menjadi 205. Saya rasa cukup ya. Jadi ini sudah selisih 5 mili saja dari batas maksimum. Semoga video ini bermanfaat, berguna bagi teman-teman. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar. Dan jika merasa video ini bermanfaat, silahkan di-share bagi teman-teman yang membutuhkan. Sampai tahap ini saya sudah selesai melakukan pemodelan. Di video-video selanjutnya akan saya lanjutkan untuk kita menganalisis lebih jauh model 3 dimensi. Dan kita akan mulai masuk ke dalam penulangan ya. Jadi berikut kita akan lebih fokus pada desain struktur beton bertulangnya. Sekian dari saya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this.